Good afternoon. In our third session, we have the alumni visit. There is one of our alumni named Arik wants to share the experience and also the ideas that kerjanya di mana? Bahrain Ya, sebagai room attendant. Oke, sebagai room attendant itu hanya informasi sedikit aja ya. So I want you to introduce yourself for your full information. Mungkin namanya bisa diceritakan nama panjangnya siapa, terus habis itu di Bahrainnya kerjanya di hotel apa sih? Posisinya apa, terus habis itu kegiatan sehari-harinya apa, apakah mancing ataupun apa? Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Arik Ferry Baldi, biasa dipanggil Arik. Saya sebelumnya bekerja di Bahrain, hotelnya Ramada Resort by Windham Manamasid. Posisi saya sebagai room attendant. Ya teman-teman tahulah room attendant apa, tepatnya di housekeeping departemennya. Kegiatan sehari-hari sih, saya punya jam kerja tuh di sana, jam kerja cuma 9 jam, 1 jam tuh buat istirahat. Ya 8 jam kerja lah, 8 jam kerja ya normal kayak room attendant. Ya gitulah. Iya begitu. Kalau mau ada yang ditanyakan, karena buat karir kita, masa depan kita, orang tua kita, apalagi punya ya mungkin punya adik, ya nggak usah diambil duka ya, nggak usah dipikirin. Duka sih apa sih, cuman paling capek kan normal, orang hidup aja capek, nggak kerja aja capek kan. Kalau saya sebenarnya gitu, jadi ya kerja lah, kerja aja, orang buat kita sendiri. Kalau nggak kerja kita mau apa? Jadi duka nggak ada. Kalau suka sih kerjanya mungkin lebih enak sih, tergantung perusahaan masing-masing, maksudnya company-nya, hotel masing-masing. Mungkin ada yang manajemennya nggak bagus apa-apa, tapi alhamdulillah di hotel saya alhamdulillah orang bagus. Jadi suka aja kerja. Pressure juga jarang banget. Maksudnya kalau saya kerja kan kadang di room, kadang di public area, kadang ditaruh di night shift. Semuanya saya udah lakuin, jadi ya itu nilai plus sendiri. Ambil positifnya, apapun kerjanya ambil positifnya. Mungkin waiter, attendant, apapun, pokoknya ambil positifnya. Kalau duka capek aja itu, capek kan biasa. Tapi itu normal ya, manusia hidup ya sehari-hari kerja juga pastinya ngalamin capek. Mau kerja jadi apapun juga tetap aja ada sisi capek. Gak kerja aja capek. Iya, gak kerja aja capek. Kadang yang bikin capek tuh, yang bikin gampang tuh pikiran sebenarnya. Capek badan biasa. Orang lari aja capek. Orang yang suka olahraga aja capek. Pokoknya nggak ada. Kalau duka sih normal aja hidup. Oke, ini berarti ini pendapatnya dewasa ya. Berarti ini asalkan kita punya pikiran yang enteng ya, semua kerjaan pasti jadinya enteng. Nah, biasanya laki-laki tuh pikirannya apa ya, kayak sederhana itu. Gak usah pikirin pusing-pusing deh. Yang suka overthinking biasanya perempuan. Nah, itu kan posisi pas lagi di job kontraknya itu room attendant, tapi kenapa pada kenyataannya itu kadang-kadang kita suka di over posisi jadi waiter, terus habis itu jadi public area dan yang lain-lain, itu alasannya kenapa kira-kira? Kalau saya sih sebenarnya nggak dioper gitu, cuman saya ya kembali lagi ke prinsip, mau kita kan kerja ke sana buat dapet experience kan ya, kita bisa request aja. Saya mau coba public area, saya mau coba night shift kayak apa, linen kadang saya juga coba-coba ya buat experience kita aja sendiri. Kalau dari misal kalian dapat company tapi nggak ada ditawarin kayak kamu mau nyoba di public area apa enggak, mending request aja. Soalnya kita kan nanti kalau di kapal pun kan mungkin pada mau ke kapal kan pasti pengen lah coba-coba, apalagi pengen naik juga kan. Biasanya kalau di kapal kan kita bisa dulu kan ya. Dan jadi kalaupun nanti dapat company terus ditaruh di public area, gak usah gak usah mikir yang enggak, kita bisa ngomong aja, jangan malu ngomong aja, karena itu kebutuhan kita sendiri. Bilang aja saya mau coba di room, kayaknya saya udah mau coba ya. Kalau aku sih coba-coba,
pokoknya kalau nanti dapat company nggak ada, maksudnya kerjanya stuck aja di room, mending tanya aja, ngomong sama manajer. Kalau boleh saya mau coba di karya, di laundry, apalagi kayak night shift itu cuman hasil request aja, enak kok. Ya, kembali ke kita kerja bukan cuma dapat uang tapi experience, pengalamannya itu yang penting, pengalaman. Jadi nggak begitu. Berarti ini kesimpulannya ya, karena mungkin ini Arik tipenya ini yang visioner, mungkin karena namanya nanti di next step-nya itu pengen apply di kapal, dan kalau misalnya apply di kapal kan biasanya itu harus dimulai dari posisi bawah ya. Iya. Seberapa banyak pun kita punya pengalaman juga harusnya dimulai dari bawah. Nah kebetulan kalau misalnya posisi start awalan untuk housekeeping itu berarti public area. Meskipun kamu dulu kerjanya udah 5 tahun, 7 tahun di bagian room attendant, juga tetap aja nanti kita juga butuhin ilmu public area ya. Makanya itu kalian kalau misalnya nanti di suatu hotel, kalian tuh jangan cuma stuck satu posisi, mungkin namanya bisa minta usul nyabang ya, nyabang request. Saya pengen nyoba nih posisi ini, buat apa nih kira-kira ya, buat ya lumayan buat experience kan ya. Biar nanti kalau misalnya ketika interview kitanya juga tahu posisi yang mau kita lamar sama posisi yang sebelumnya kita punya gitu. Room attendant-nya ilmunya dapat, public area-nya juga ilmunya dapat. Untung nggak? Untung itu. Luar biasa. Dan di suasana Walaupun juga. nanti di sertifikat kita tuh ya maksudnya dicatatnya sesuai apa yang di kontrak kita. Di kontrak saya kan rumah attendant, tapi ntar kalau insya Allah ada job gitu kan, laundry apa tinggal apply aja, ntar masa waktu di interview kita udah tahu lah cara kerjanya gimana itu nih. Betul, itu meskipun sertifikat kerja kita sebelumnya itu kamu itu cuma housekeeping, bukan housekeeping attendant, tapi room attendant doang, apply-nya only karena emang di job kontrak kita sebelumnya pas awal datang room attendant kan. Tapi kan kalau misalnya namanya kita pas diceritain pengalamannya, oh ya saya pernah nyoba A, B, C, posisinya saya tahu saya punya pengalaman tentang hal itu, saya juga pernah ngalamin, ya warna kan yang penting kitanya pede aja pas interview, kitanya punya ilmu juga, recruiternya ataupun kayak orang yang mau nge-hire kita juga senang kalau misalnya nge-hire orang semangat, iya nggak sih? Iya. Oke, ini berarti sepertinya menurut saya ini enough ya tadi ya pertanyaan suka dan duka yang saya awalin. Ini start. Agus Tajam Raja Budi dari Tegal. Saya mau bertanya Mas, dan di Bahrain itu dulu awalnya daftarnya tuh gimana? Apakah interview apa cuma take video? Terima kasih Mas. Sekian. Dari sini ya, dari sini saya interview kebetulan interviewnya juga langsung sama manajer sana. Dan itu satu kali interview aja. Asal kita udah ya tergantung kita sih ya, kita di sini dapat materi, kita kan biasanya ada kan ya materi interview kan. Kalau kita udah mumpuni di materi itu ya pede aja interview. Saya dari interview terus alhamdulillah 3 harinya dapat kabar kalau mereka tuh mau proses saya buat keberangkatan juga. Itu sih dari interview, dari sisi ini. Ya. Kita kan sekolah di sini kan bukan sekolah biasa, bukan sekolah SMA, SMK. Yang diambil kan buat masa depan kita. Pokoknya apalagi kalau ya apa sih, kebetulan dari dulu emang saya pikirannya lebih jangka panjang lah. Kita sekolah di sini tuh cuma kita dapat kerja kan, kita pengen kerja, kita pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi ya, kita tinggal aja belajar yang benar aja, terus ada interview ambil aja, semuanya ambil. Kalau kayak biasanya Middle East dan lain-lain itu diambil aja, coba-coba aja juga nggak apa-apa kan bisa. Iya benar. Gak usah takut, orang mereka aja sama kok. Yang mereka tuh sama kayak kita, ada kekurangan, tinggal coba aja, apa aja interview apa di mana aja, coba aja. Nah ini dia yang dimaksud sama mustajab itu
berarti karena sekarang ada Turki recruitment ya, jadi kalau misalnya untuk Turki itu masih kayak jarang buat namanya interview secara langsung sama HR ataupun manajernya. Jadinya itu pakainya video introduction aja buat apply ke jobnya seperti itu. Iya, kebetulan temennya juga Mas itu ada nggak? Ada si Bos Eva tuh kan dari sini, dia ambil itu yang di Turki kan, katanya nggak interview kayak langsung dari manajernya, tapi sekarang orangnya udah di Turki. Iya begitu. Tapi ini proses yang Mas Arifnya take interview ya, karena emang bukan ke Turki tapi ke Bahrain seperti itu. Kontraknya berapa bulan? Kontraknya kebetulan di hotel saya kontraknya tuh continuously, kayak ya kamu mau lanjut apa kamu mau pergi terserah aja, yang penting udah lebih dari 1 tahun mau pergi itu udah gampang. Biasanya kalau di wilayah Middle East tuh kerja sebelum 1 tahun tuh kalau pergi dapat dikenai charge, maksudnya ya didenda. Asalkan udah setahun mau pergi terserah, kalau mau lagi ya terserah. Berarti nggak ada kontrak? Iya, continuously lah kalau mereka bilang itu. Berarti kalau misalkan situ sampai umur 50 juga boleh? Hah? Boleh mas? Boleh. Boleh. Kebetulan kita waktu di sana ya Pak. Kosannya ya mas? Iya, sekosannya. Tapi kan ya karir kita lah. Setahu saya sih kalau kita di hotel kan ya, maksudnya di hospitality kayak industri, hotel industri itu kalau kita udah dapat pengalaman maksimal 2 tahun aja, mending kita pindah. Kalau hotel industri, setahu saya dari manajer sih, dari manajer bilang gitu. Dia bilang mau lanjut apa enggak itu dari HR, dari general manager, tapi manajer saya ngerekomendasiin apa, kalau kerja udah bagus, kamu udah begini, mending namanya ada industri, mending pindah-pindah. Iya. Impress lah, kita kan harus grow. Betul, emang kan kalau misalnya manusia kan kebutuhannya berarti kayak bertumbuh ya, kan nggak mungkin namanya kita dalam kurun waktu 2 tahun, 3 tahun masih namanya stay di tempat yang sama. Seandainya kalau misalnya stay di tempat yang sama tapi posisinya naik kan Ya, lumayan. oke. Kira-kira masalah jenjang karir di perusahaan Windam ini sulit apa enggak buat tidak? Alhamdulillah sih mudah. Oh udah. Sebenarnya waktu saya mau pulang aja itu udah ditawarin jadi apa, supervisor pabrik karet, tapi saya enggak. Maksudnya Windam tuh dari orang-orang dari ya, maksudnya saya kan udah kenal banyak lah di sana, kayak manajer ini itu, manajer front office, manajer itu tuh saya udah kenalan. Kalau Windam tuh kebetulan perusahaannya bagus, terus bisa bersaing sama Marriott. Udah pernah kerja perhotelan di Indonesia belum? Terus jika belum, pas nyampe di Bahrain di sana itu untuk adaptasi trainingnya di sana itu berapa bulan dan gimana situasinya? Terima kasih. Kebetulan saya belum punya pengalaman kerja di Indonesia lah. Maksudnya dari sini saya langsung ngambil interview itu di Bahrain. Terus alhamdulillah rezekinya lolos. Terus ya pegangan kita kan dari sini kan ya. Maksudnya dari sini kan membantu kita buat ngasih materi lah, kayak kita yang di housekeeping kita dapat materi housekeeping ya. Saya tuh waktu berangkat tuh udah pede aja, karena waktu sekolah niat saya juga buat kerja gitu loh, jadi udah pede. Di sana juga ya udah tahu kerjanya gini-gini gitu. Makanya kayak making bed, kita kan ada kan kayak praktek making bed gitu. Apalagi kayak di sana cuman room attendant kan yang dibersihin cuman dusting terus bersih siapa yang nggak bisa sih ya, asal making bed aja udah bisa. Maksudnya adaptasi juga ya kan kita juga di sini belajar bahasa kan ya, adaptasi ya nggak ada adaptasi sih, malah training aja mereka bilang 3 bulan, belum ada 1 bulan udah dikasih surat kalau udah selesai training. Karena alhamdulillah nggak butuh adaptasi training sih kalau saya
ya kan kita di sana kerja udah biasa, lingkungan kerja gimana maksudnya sama lagi persis kok apa yang kita pelajarin di sini sama di sana persis Pak. Hah? Bahasanya alhamdulillah udah ya lumayan lah, seenggaknya bisa ngobrol gitu, ngajak ngobrol, asal pede aja pokoknya. Orang kita juga di sini kan sering pakai bahasa, kalaupun kita nggak sering pakai, kita sering denger gitu kan, itu kan bisa masuk lah secara kita tanpa kita sadar, itu udah masuk aja. Kadang nggak tahu bahasa ini tapi lagi ngobrol aja di depan orang tiba-tiba oh inget ya bilang. Nah, saya mau bertanya Mas. Dulu waktu di stateroom itu dapat berapa kamar sehari? Dan how long you spend time for the clean the room? Oke. Terima kasih. Banyak bisa. Apa bagus ya. Kebetulan tuh waktu pertama kan ya, waktu pertama yang pertama kerja langsung ditanyain mau dikasih partner apa enggak, saya bilang enggak karena saya udah ngerasa udah bisa lah, udah mumpuni gitu. Terus mereka kasih kamar pertama tuh 8 kamar aja 8 kamar aja karena saya mungkin terlalu percaya diri kan ya, kerja jam 8 jam 12 sudah selesai. Itu hari pertama jam 12 siang udah selesai semua tuh 8 kamar. Dan itu mereka kasih emang kamar check out semua. Dan kebetulan ya walaupun di hotel kan kadang ada yang check out late, tapi waktu itu emang dapetnya grup kamar grup tuh udah check out semua, tamunya langsung mereka kasih ke saya. Dan kebetulan ya terlalu percaya diri kali, jadi jam 12 udah selesai. Hari berikutnya mereka langsung ngasih 15 setengah dari sebelumnya hari pertama tuh. Dan di situ jam kerja saya kan dari jam 8 sampai jam 5 tuh. Jam 3 udah selesai 15 kamar itu. Yaitu normal lah, ada yang late check out dan lain-lain. Kadang juga dapat pressure kayak back to back, maksudnya kayak kamar baru check out udah ada tamu di bawah nungguin di lobby gitu. Mau ke kamar ini, itu yang bikin cepet sih. Kadang saya nggak pernah mikir, nggak pernah ngeluh orangnya, dikerjain aja pokoknya. Terus hari berikutnya mungkin sibuk juga, mereka kasih kamar sampai 20, 21. Itu nggak pasti Mas? Nggak pasti, tapi mungkin kan beda company, beda lah ya, beda perusahaan kan kadang beda. Kadang ada yang berdasarkan teman-teman saya sih ya juga kadang ya 18 aja, maksudnya tergantung kreditnya gitu. Tapi waktu di hotel saya tuh kebetulan ya gitu sampai 20 itu udah selesai. Pokoknya 20, 15, 18, pokoknya 20 ke bawah. Pokoknya paling standarnya tuh 15, 16. Biasanya kalau ada waktu free itu buat apa? Waktu free ya kadang 15 kamar kan, tapi udah selesai semua, ada waktu free buat apa? Ya kalau saya sih manfaatin waktu ya sebenar-benarnya kita lah. Biasanya kalau saya tuh kamar terakhir atau dua kamar lagi sebelum selesai tuh, kalau emang waktunya masih banyak ya saya bikin kayak towel art apa itu kan positif kan. Kadang ntar besoknya dapet lah buat merokok gitu ya, kita gunain buat yang positif aja, kayak belajar lagi ngebersihin kamar biar lebih rapi apa gimana gitu. Biasanya ada kamar yang maksudnya ya kita biasa kamar di lantai 7 gitu kan ya, terus kamar kita tuh ya biar nggak kumuh banget lah, maksudnya nggak terlalu gitu. Kadang di deep clean sendiri aja, kayak bathroom kita bersihin, apa yang perlu kita deep clean kita deep clean. Biasanya saya segitu. Berapa lama waktu pembersihannya? Itu 30 menit aja. Kadang kalau kamar stay over ya itu bisa 10 menit 5 menit aja udah selesai.
kadang tamu ada yang request bersihin aja bathroomnya, ganti aja linen yang ada di bed. Tergantung sih. Berarti tuh kalau kamar check out sih saya bersihin 30 menit 30. Ya ditarget aja sama diri kita tuh. Kalau kita nggak punya target, kadang kayak kita leha-leha gitu ya Mas ya. Kadang lagi capek-capeknya ya jadi maksudnya ditarget aja, ditarget kita tuh harus segini. Ya apapun tuh kembali lagi ke diri kita sih. Kalau misalnya seandainya untuk occupied room ataupun untuk kamar yang memang masih ada tamunya di dalamnya, itu berarti nanti kita sesuaikan sesuai dengan permintaan tamu. Karena kadang ada tamu yang minta, Mas ini namanya diberesin ataupun dibersihin kamar mandinya aja. Kamar mandi kan nggak mungkin nyampe 20 menit ya, nggak mungkin. Atau namanya diberesin kasur saya aja begitu, berarti itu tergantung dari di permintaan tamunya seperti ada gambaran. Jelas. Oke. Kenalkan, nama saya Andri dari Tegal. Mau nanya, selama kerja di Barai pernah dapat komplain nggak Mas? Atau ada drama-drama gitu dari Oh iya, guys? Terima kasih. ya komplain pernah, kayak misalkan kadang mungkin kalau drama-dramanya tamu, dia bilang kita udah bersihin sebersih-bersihnya lah. Kita kan pasti kan ada final check kan ya Miss ya. Udah bersih, udah kita selesai semua, kita final check, kita keliling lah, kita coba mana, kita buka-bukain wardrobe-nya. Kadang tuh tamu, kalau drama-dramanya tamu, ada yang bilang di bednya ada stain lah, ada yang bilang apa namanya, ada rambutnya ini itu. Ya kita cobalah, kita kalau kita maksudnya kita bisa apologize dulu lah ke tamunya, maksudnya minta maaf, terus kita tanyain ada apa gitu keluhannya. Ntar tamunya ngomong maksudnya bla 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 bla, terus kayaknya kita nggak bisa, kita udah bilang maksudnya kita tawarin lah kalau kita tuh boleh kita cek dulu kamarnya, terus kalaupun mau dibersihin lagi apa gimana gitu kan. Ya sebisa-bisanya kita lah, kita akan pekerjakan. Kalau tamunya masih tetap nggak mau, tapi dia kadang tuh tamu kan drama-dramanya tamu pengen pindah kamar aja sebenarnya. Ya kita kalau kita udah nggak bisa, ya dengan cara kita lah gitu. Kalau saya sih minta maaf, terus dibiarin lah tamunya ngejelasin keluhannya gimana, terus maksudnya dia tuh mau yang dia komplainin tuh apa gitu. Kalau sekiranya kita masih bisa ngehandle, ya kita bilang lah. Kalau saya sih biasanya minta maaf dulu, terus solusinya ya gitu. Pertama saya cek boleh kita cek apa enggak, terus kalau emang ya boleh dibersihin lagi apa gimana. Biasanya tamu sih nggak mau, ya kita tuh lapor dulu ke supervisor. Terus habis itu ya supervisor aja yang handle. Ya kita sih coba dulu aja, kayak buat pengalaman kita juga sih, nggak usah takut. Gitu aja. Berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan pengalaman, kita udah trusted ya. Jadi itu emang biasanya kalau misalnya di hotel itu ada tamu yang drama. Nah kalau misalnya tamunya nurut-nurut aja ataupun namanya yang sesuai dengan arahan kita ya, kan kadang-kadang kan kalau misalnya kerja di hospitality pasti ketemu sama tamu, gak mungkin gak ketemu sama tamu gitu. Kalau misalnya bagian mana ini laundry, kerjaan yang gak ketemu sama tamu bagian apa? Kebetulan kayaknya ketemu Tamu semua ya di hotel ya? Iya. Gitu. Laundry pun biasanya ya mereka tanggung jawab kayak delivery. Iya. Mungkin tergantung. Ketemu pasti ada. Nah kalau misalnya seandainya tamunya ikutin apa arahan sesuai dengan solusi permasalahan tamunya, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada yang drama, ya itu ya dramanya itu berarti yang asalnya nggak ada kerjaan kita rapi tapi ada-adain begitu loh. Itu kan berarti bisa minta solusi kira-kira solusi karena biar nggak ribut berkepanjangan sama tamunya. Ya berarti itu supervisor. Tapi diusahakan juga dengan catatan kita juga udah usaha sebelumnya gitu loh, udah mentok banget baru supervisor. Biasanya kalau kita bisa ngehandle tuh, terus kita bisa kayak maksudnya memperbaiki kesalahan kita lah, walaupun mungkin bukan kita, tapi kan seenggaknya kita memperbaiki hubungan sama tamu tuh. Biasanya tamu malah baik tuh, malah kadang bisa ngasih tip apa, ngasih review bagus. Kadang ya pernah sih sampai tamu
mention nama kita gitu. Kadang kalau udah baikan tuh tamu nanyain nama, biasanya di review dia maksudnya ngasih mention nama kita bagus lagi. Kadang juga ada yang ngetes gitu. Iya betul. Jadi ada gambaran Henry. Jadi saya dari Purwodadi. Berapa lama sih belajar di sini Mas nyampe berangkat? Dan berapa gaji di sana? Terima kasih. Sekolah di sini, maksudnya belajar di sini itu cuma 3,5 bulan apa ya? Cuma 3,5 bulan saya di sini. Terus 1 bulan, 2 bulan lah, belum ada 2 bulan saya ambil itu interview. Waktu dulu sih 2 interview yang saya ambil. Terus kebetulan dua-duanya lolos, tapi yang prosesnya cepet yang di Bahrain, akhirnya saya ambil lagi. Waktu itu 3,5 bulan lah, mau 4 bulan gitu. Mungkin 4 bulan deh hitungannya lah. 4 bulan aja. Terus kalau gaji di sana waktu saya tuh 7.500.000. Sudah termasuk service charge atau hanya basic salary? Itu basic salary. Service charge tergantung okupansi. Tadi sudah terdengar, Uji, kalau misalnya basic salary-nya itu 7,5 ya, 7.500.000. Tapi nanti kalau misalnya seandainya hotelnya itu ada okupansi, maksudnya okupansi itu kalau misalnya ternyata hotelnya itu kebetulan kedatangan tamu yang banyak dan kepenghunian kamarnya itu banyak, nah itu berarti nanti ada yang namanya service charge bonus, berarti dibagi rata ke semua karyawan. Iya, semua. Iya, dibagi rata ke semua karyawan. Kira-kira pakai dirham bukan? Dinar Bahrain. Dinar Bahrain berapa nih kira-kira nih, berapa dinar Bahrain kalau misalnya buat service charge? Kalau buat service charge ya tergantung okupansi sih, kayak biasanya sih 20 Bahrain dinar. Oh, 20 Bahrain. Itu 20 Bahrain berapa? Kayak berapa ya? 800.000. Oh, 800.000 ya, 800.000 begitu. Sekitar 800.000 untuk bonusnya, dan untuk gajinya 7,5 berarti sekitar 8 sekian ya. Iya, 8 sekian. Terus kalau makan sih mereka provide semua. Walaupun kita libur, kita sakit pun mereka provide. Kalau kita libur, kita tinggal ke hotel aja makan gitu. Terus kita sakit, mereka bakal nganterin makanan. Kayak kalau saya sih kayak bersih aja, makannya makan aja, kerja selesai kerja istirahat. Kalau weekly off aja keluar, kayak paling ke Indonesia restoran gitu, jalan-jalan biasa. Yakin kita kan kerja, maksudnya di sana kan ada mau berangkat lagi lah. Ini kan saya pulang juga kan pulang buat pulang aja, maksudnya pulang buat berangkat lagi. Kalau di diri saya aku bilangin gitu, pulang buat berangkat lagi, bukan pulang buat ketemu orang tua. Ya ketemu sih itu bonusnya. Alhamdulillah ya, buat pulang buat berangkat lagi. Iya. Akhirnya di briefing kan akhirnya kan semua yang mintakan ya. Terus mereka dari manajer juga akhirnya manajer nge-approve, manajer di handover lagi ke finance tuh. Dari finance juga approve, alhamdulillah. Nggak tahu mungkin rezekinya gimana, nggak tahu. Terus dari finance langsung dilempar tuh ke general manajernya, ya di approve. Pokoknya akal-akalan kita aja deh. Kalau kita berani, terus kita juga udah ngelakuin yang terbaik, kayaknya kerja capek-capek gini kayaknya masih kurang deh. Kalau kita berani aja. Nah, itu betul tuh, itu informasi yang bagus juga. Seandainya nanti kalau misalnya kalian sudah working after 1 year, itu kan biasanya ilmu kita nambah ya. Iya. Gak mungkin namanya kita udah kerja 1 tahun tapi kemampuannya masih level apa nih kira-kira nih? Level 2 atau 3 itu kan maksudnya kan gak mungkin, pasti ada perkembangan. Nah, kalau misalnya kalian merasa saya udah ada perkembangan banyak tapi kok gaji masih segini-gini aja, itu berarti emang kalian harus inisiatif ya buat mengajukan kenaikan gaji. Itu normal, wajar kenaikan gaji.
biar kalian ini juga namanya gak cuma 4 di hati. Karena kadang-kadang kan orang kan gak enak nih, gak enak namanya gak ada omongan-omongan dari atasan buat naik gaji. Masa saya namanya gak minta naik gaji, itu kan gak enak cuma di dalam perasaan hati kalian aja gitu loh. Mungkin aja namanya di kenyataannya itu hal yang wajar dan umum. Iya. Betul. Nah ya itu betulnya di sana. Makanya tadi agak kaget juga, kok tumben-tumbenan namanya di timur sana sekitar 7,5 gitu pas awal. Oh ternyata emang setelah aku kan 1 tahun, begitu ya? Malah ada yang sampai 10 nih. Sampai 10 ada, posisinya sama. Posisinya sama. Kok bisa? Itu nggak tahu, saya juga nggak tahu tuh si Iza tuh. Iza bukan 9 lebih kan? Iya betul. Dia tuh di hotelnya dia tuh mantap. Mantap. Nah itu juga namanya ada. Kalau Jumeirah berarti apa sih? Jumeirah apa ya? Jumeirah Arab. Jumeirah, Gulf Jumeirah. Oh, Gulf Jumeirah. Nah itu berarti dulu juga ada barengannya. Ngeri. Mas Harinya namanya Mas Iza. Orangnya sering di Butati, mungkin kalian pernah ketemu. Nah dia ini dulu bareng ya, yang namanya Iza tadi dulu bareng berangkatnya sama Sandi, kamu juga sama. Enggak, berangkatnya beda Iza dulu. Oh, Iza dulu, terus tadi itu tiba-tiba Iza ngide nih, katanya namanya dapat uang lebih gimana? Dia mau hotel, hotelnya tadinya di Windang, pindah ke Jumeirah Al Arab, apa itu dia Gulf Jumeirah seperti itu. Gajinya emang agak tinggi ya. Itu dari situ saya panas. Dari situ panas ya. Maksudnya kita dari fase baru tiba-tiba namanya dia yang dapat gaji tinggi. Iya, saya kan panasnya ya kita ambil positifnya lah. Gitu maksudnya. Ya ambil positifnya aja. Jadinya berani buat namanya ini nih buat minta kenaikan gaji seperti itu. Baru positifnya juga. Juga saya bingung itu Iza kontaknya dari mana bisa? Hah? Ya itu malah selesai tuh dia. Belum ada setahun tuh dia sedikit bermasalah katanya. Tapi kalau misalnya kita mau move juga nggak apa-apa ya, move ke hotel lain gitu. Kalau udah setahun nggak apa-apa kita mau. Terus kalau kita dapat lowongan-lowongan gitu ambil aja. Kalau asalkan itu maksudnya lebih dari hotel kita sebelumnya lah. Boleh kalau udah setahun kita bisa setahun di kontrak apa di hotel pertama kita bisa. Kalau di Bahrain mah bebas aja kalau udah kerja 1 tahun di Bahrain. Justru malah lebih mudah ya kan, interviewnya masih di satu negara, Iya. tinggal datang aja. Iya. Sukngati Setiawan dari Suradadi. Mau nanya Mas, kan tamu nggak semuanya bisa bahasa Inggris ya, kadang ada Jerman, Arab. Cara mengatasi kayak gitu gimana Mas? Cara ngeresponnya misalnya Mas Hudia ada yang kotor atau ada yang salah, terus kan pakai bahasa Arab, Masnya nggak tahu caranya gimana Mas? Kalau gitu ya sering sih. Iya, Sering gimana Mas? tuh orang-orang Saudi gitu, orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris ya ngomongnya pakai bahasa Arab gitu kan. Terus Masnya pakai bahasa Arab? Bahasa Arab bisa cuman lah ya. Maksudnya kalau gitu kita bisa suruh nelpon, maksudnya suruh call aja ke reception. Ya kita dengan greeting lah, maksudnya dengan kita minta maaf dulu gitu karena kita maksudnya nggak memahami bahasanya dia, bilang aja diajuin ke reception aja. Kalau tamunya nggak paham juga kita ngomong gitu kan ya, Iya. ya kita nelpon ke reception. Kayaknya nih tamu kamar ini butuh sesuatu, tapi maksudnya saya nggak paham lah bahasa Arab, terus mereka juga nggak paham bahasa Inggris gitu. Ntar reception yang kalau reception kan itu pasti bisa lah. Ada yang ada beberapa yang dari Arabik, ada beberapa yang dari luar. Tapi bukan termasuk kesalahan dari Masnya Mas kalau Bukan. nggak bisa bahasa. Bukan. Kalaupun kita coba kayak tamu minta apa gitu, terus kita suruh apa ngambil sendiri kan ya itu nggak sopan kan. Kan jauh tewek. Itu sih kalau pengalaman saya gitu.
Tuh bisa jadi ilmu juga tuh nanti buat kita. Kamu kenapa sih Rama? Saya kamu lihat Leon ketawa guys. Kamu ini menularkan kebahagiaan sering. Good vibe mes. Oh, good vibe. Oke. Jadi berarti kalau misalnya tadi ya, simpulnya adanya kalau misalnya kita ngomongin satu hal yang susah di pekerjaan kita, jangan sungkan-sungkan buat kita tolong rekan. Rekan itu berarti bisa rekan, namanya entah satu departemen ataupun dua departemen. Nah biasanya kalau misalnya masalah komunikasi yang agak beragam itu di bagian resepsionisnya. Iya, resepsionis itu biasanya namanya ada bagian-bagiannya itu per orangnya itu emang berbeda ya. Maksudnya kayak ada yang dari Asia, ada yang dari Spain. Menyesuaikan lah. Yang menyesuaikan banyaknya tamu yang datang di hotel tersebut. Jadi kalau misalnya bingung, ya kamu namanya tinggal calling aja partner kamu di bagian resepsionis ya, begitu nanti biasanya dibantu. Syukur-syukur kalau misalnya semua tamunya bisa bahasa Inggris, kamunya bisa bahasa Inggris. Nah, siapa tahu dapat relasi baru. Yes. Good. Ya. Yes. Tiba-tiba nanti dalam suatu saat namanya tetap tinggal di New York kan kita nggak tahu. Amin. Sudah. Ya. Sudah ya. Udah, terima kasih Mas. Ya. Siap. Yang namanya lembur jam tuh ya Mas. Terus dari sistem gajinya terus gimana? Terus apa ada yang namanya misal per jamnya berapa? Terus kelipatannya ada kenaikan apa enggak? Terima kasih. Masalah apa? Lembur ya, lembur tuh biasanya dari manajemennya. Kalau saya sih kebetulan emang sering disuruh lembur ya, deep clean aja gitu. Lemburnya biasanya deep clean kayak extra work lah, kayak misal deep cleannya tuh deep clean hotel, public areanya gitu. Itu tuh biasanya kayak di luar jam kerja kita. Kayak kita selesai kerja tuh jam 5 sore, tapi kita tuh disuruh lembur ya paling 1 jam 2 jam lah gitu, buat deep clean apa area hotel gitu kan. Dari dikasihnya tuh dari manajer saya. Itu tuh apa ya, bukan nggak ada kelipatan sih, maksudnya udah hitungannya jam ya, per jam. Per jamnya berarti sama. Per jamnya ya sama. Maksudnya kalau di saya itu per jamnya 9 Bahrain dinar. 9 dinar tuh berarti 360 ya. Satu dinarnya 43 gitulah. 360 itu per jamnya. Per jamnya. Kan kalau di Indonesia kan kadang sejamnya apa 50.000, ntar 2 jamnya Soalnya 80.000. itu tuh kayak apa namanya, maksudnya jarang orang yang mau sih kalau di sana disuruh lembur tuh jarang ada yang mau. Kadang aja malah sering ninggalin kamar. Ya, staffnya nggak ada yang mau, soalnya nggak tahu kenapa sih. Ya itu aja udah banyak sih, sampai 20 kan udah parah. 20 kamar itu udah parah banget sebenernya. Tapi kan ya kerja kan ya gimana, pasti dibayar kok. Kalau nggak dibayar ya jangan mau, orang-orang mah gitu. Makanya kalau lembur nggak disuruh ya nggak bakalan. Pasti ada bayarannya ya. Dan itu kalau misalnya staff-staff yang lain mungkin karena rasa kayak harus sampai jam segitu aja udah cukup gitu, makanya Itu tuh kebetulan staff-staff lain kan kebanyakan India, Bangladesh tuh orang-orangnya udah tua. Maksudnya lebih tua lah dari kita. Ya lebih berumur dari kita. Jadi kan biasanya dari fisik kan beda. Kebanyakan orang-orang Indonesia kan muda-muda kan kayak kita, orang-orang yang lagi maksudnya berkarir lah, hanya orang-orang yang lagi berkarir. Biasanya kalau orang Indonesia sih. Berarti ya seperti itu ya. Berarti kalau misalnya namanya ada staff yang lainnya dari memang karena Indonesia itu pun namanya dimaklumi dari pihak hotelnya dan bisa di hand over, maksudnya kayak
kasih tugas ahli ya, dia ada tugaskan ke mungkin yang muda-muda atau apa, dan itu emang kalau misalnya lemburan pun ada uang tambahan. Jadi ya gak rugi bilang, dapat ilmunya juga, dapat uangnya juga, walaupun kerja lembur bagi tidak. Terus sedikit informasi sih, kalau kita orang Indonesia terus kerja di Middle East tuh kayak lebih, mungkin orang Indonesia tuh lebih terkenal sopan-sopannya sih ya. Jadi banyak orang-orang yang respect aja, suka gitu. Jadi kalau ke Middle East sih jangan mikir orang Arab susah-susah apa enggak. Sebenarnya mereka respect aja, cuman apa namanya, kebiasaannya aja, mereka yang kebiasaannya mungkin kurang baik lah, kurang baik, lebih baik kita daripada mereka kebiasaan kayak sehari-harinya mereka gitu. Itu kita lebih baik dari mereka. Tapi mereka respect sama orang Indonesia. Pokoknya lebih respect sama orang Indonesia daripada yang lain kayak Filipina, India, Bangladesh. Pokoknya orang Indonesia apa mungkin terkenalnya baik kalau di Middle East tuh. Dari secara pekerjanya ya, pekerja namanya dari negara-negara yang sudah disebutin tadi, memang Indonesia kan maksudnya terkenalnya ulet loh. Ulet, kerjanya bagus. Kerjanya bagus. Jadi emang orang Indonesia kalau misalnya dikasih kesempatan kerja biasanya makanya apa, percaya diri aja. Itu modal penting juga sih. Ya itu pasti namanya mereka juga respect, asalkan kalau misalnya kita effort apa ya, kayak cerminin kalau misalnya kita ini kerjanya benar begitu loh. Pasti juga namanya, meskipun terkenalnya kadang-kadang kalau misalnya namanya di lingkungan semua itu orang gitu gimana gitu, itu cuma namanya hanya rumor-rumor aja. Rumor dari kalian, bawa diri kalian gimana. Rumor terus gimana lagi? Apa? Rumor itu sama lagi tadi. Rumor aja. Rumor terus ya, kayak mungkin apa ya, kalau orang-orang yang ngalaminnya pasti kan orang-orang yang ngeluh aja gitu kayak rumornya emang gitu. Maksudnya orang kan beda-beda, kita ya biasa lah. Di sini aja kadang ada orang yang gak baik kayak gitu kan ya. Udah biasa, kayak orang yang namanya males juga ya di sana terkenalnya Mustajab. orang-orangnya kayak kita di room attendant ya, orang males pakai kamar gimana lah, mungkin berantakan ya normal kan, kerjaan kita juga beberesin. Betul ya, berarti ya itu yang apa ya, pengakuan orang lain ke kita tergantung dari pembawaan diri kita juga. Karena nanti kita dimulai bahwa Makanya orang sana tuh gak baiknya gitu aja, pakai kamarnya mungkin berantakan. Selebihnya kalau ketemu kita ya, kalau kita tahu usahain aja, maksudnya apa, diajak ngobrol lah gitu. Sir, where are you from? Ntar mereka kan balik nanya gitu, how are you, where are you from gitu. Ntar mereka nanya balik, kalau mereka tahu kita orang Indonesia, pengalaman saya sih ya, kalau mereka tahu kalau mereka tahu kita tuh orang Indonesia, mereka baik kan. Maksudnya feedbacknya baik mereka. Ada yang ntar nanya, where, apa, mereka bilang, maksudnya di mana kamu Indonesia, di mana? Kalau kita jawab asal-asalan aja deh, kalau kita nggak di Jakarta, pokoknya kan kita di Indonesia. Kalau saya lebihnya seringnya di Indonesia, di Jakarta. Ntar mereka pasti, oh Indonesia very beautiful place. Mereka bagus kalau udah tahu orang Indonesia. Aku orang Bali juga nggak apa-apa ya. Iya, kalau orang Bali lebih tuh. Bali kan terkenal Mbak. Perkenalkan, nama saya Alvin dari Tegal. Mas izin bertanya, keterampilan apa yang penting bagi seorang room attendant, Mas? Terima kasih. Keterampilan. Yes. Mungkin kalau dari persiapan diri ya, yang pertama tuh apa? Kita harus detail dalam apa yang kita kerja itu, diusahain kita udah kerjain betul-betul lah. Terus model ya kayak model kita di room attendant ya, yang penting kalau kita udah tahu apa making bed ya, pokoknya materi sini ya, itu modalnya room attendant sih sebenarnya. Kalau udah making bed ya udah otomatis yang lainnya kan kayak dusting aja, terus replace amenities itu kan normal lah kan ya.
Terus keterampilannya Mas, keterampilan gimana? Mas Nol penampilannya mungkin Ya dari segi ya kreativitas, tutur kata atau Itu ya kalau itu kan kayak kita kan di hospitality kan, kita pengen tamu kita tuh maksudnya nyaman gitu kan ya. Ya kita lebih tanemin aja ke diri kita kalau ngobrol sama tamu sopannya gitu, diusahain kerjanya maksimal. Kalau kamar gitu tuh bersihin kamar tuh benar-benar sedetail-detailnya kita lah. Makanya ada final check itu kan bagian dari cara kita kerja lah, harus hasilnya yang terbaik. Itu pokoknya semakin kita kerja keras tuh pokoknya hasilnya baik. Kita pegangan kita sampai lah. Perkenalkan, nama saya Aris dari Tegal. Mas, di situ tipe kamarnya ada berapa ya Mas? Terus apakah Masnya pernah itu ngerjain yang selain tipe kamar yang sering Mas kerjain? Terima kasih. Ya di sana tuh ada bahasa standar. Ada 2 kamar. Sana juga saya kadang dibilas. Biasanya kayak resort. Iya, resort. Ini sekedar informasi ya, hotel resort. Nah, jadi kalau misalnya hotel itu berarti khusus untuk bangunan yang memang tidak dekat pantai. Iya. Ya, tapi kalau misalnya ternyata nanti kalian dapatnya hotel yang resort itu berarti nanti ada kemungkinan kamu tuh kerja di beberapa tempat, dan itu kalau misalnya resort itu berarti biasanya ada vilanya juga. Iya begitu, berarti kamu gak cuma kerja di hotel, biasanya namanya ada kerja di bagian vilanya. Hotelnya tuh saya cuma coba. Iya. Waktu di bulan di lantai saya ini ada untuk itu aja cuma 2 kamar. Terus bedanya villa sama hotel apa? Villanya ya satu rumah kan, 3 lantai, terus 3 kamar, ada dapur dan lain itu lebih mantap lagi bersih. Ada jacuzzi bersih, tapi yang bersih emang orang. Iya. Sampai lift aja dibersihin. Kalau villa satu shift targetnya berapa? Bersih. Oh iya tuh, satu tim kan 3 orang. Satu tim 3 orang tuh sih bisa. Kita punya 9 villa. Dan 3 orang tuh 3 villa. Bebas. Ini luar biasa ya. Terasa ya berarti. Mantap sekali. Iya, Pengalamannya lumayan sih, nggak cuma namanya kerja bersih di hotel. Itu di hotel cuma 6 bulan aja. Terus ya pokoknya 6 bulan, terus ke villa, terus ke Jaya, terus naik itu 2 tahun. 6 bulan. Kalau bolak-balik ini berarti Bisa. jadi dari hotel ke villa itu namanya beda jenis kamarnya juga ya. Iya. Nantinya gimana? Tadi pertanyaan kamu udah sampai sini jadi. Motivasi Mas. Apa yang harus disiapkan hari ini? Siapkan apa itu? Ya, hari ini cukup
Kata-kata motivasi mas, motivasi. Jangan terlalu mudah digoyahkan lah. Kayak kadang kita punya circle ini kita ke sana, tapi kita tuh lurus aja jalan kita udah di sini, ya kita maksud. Saya ini Jadi namanya kesannya berdirian dengan apa yang kita tuliskan. sekarang kan Angin pomoy jadi rumah jadi diri. Rum tetangga lebih Padahal kadang-kadang rumput yang kayak gitu saya juga nggak kalah indahnya gitu. Oke sudah sampai situ aja. Anyway, because